Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Hamdani dari jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perancangan pemompaan air baku. Langsung saja, di sini saya nanti akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, yakni deskripsi kasus, perhitungan head system, pemilihan pompa, dan juga kecukupan NPSH. Langsung saja kita ke deskripsi kasus, yakni sebuah PDAM Kabupaten Gresik akan merencanakan pembangunan instalasi pengolahan air yang baru dengan kapasitas 900 kubik dengan mengambil air dari Bengawan Solo sebagai sumber. Perencanaan rute pipa dan pemilihan pompa untuk mentransferkan air dari water intake menuju ke reservoir sementara sebelum masuk ke fasilitas pengolahan. Lokasi intake dan penampungan dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi lokasi reservoir sementara yakni terdapat pada kotak yang lebih besar, sedangkan untuk rumah pompa yakni pada kotak yang lebih kecil. Baik, selanjutnya untuk basis desain, ini merupakan perancangan dari gambar sebelumnya, dan di sini ada tabel. Yang pertama ini surface to pump hose, yakni jarak dari sumber air ke rumah pompa, yakni memiliki panjang 94,87 meter. Kemudian dari rumah pompa ke reservoir sementara, yakni memiliki jarak 278,03. Kemudian untuk konstanta dan sifat fluida, yakni bisa dilihat pada tabel parameter atau variabel ya. Di sini percepatan gravitasi memiliki nilai 9,8, tipe fluida kerja ini air, masih jenis fluida kerja yakni 9,8, viskositas fluida kerja ini 0,000972, temperatur fluida kerja ini 30, tekanan atmosfer 101,3, tekanan uap 4,243. Lanjut kita ke pemilihan pipa dan debit aliran, yakni standar dan kode. Standar yang harus dipatuhi yakni International Standardization Organization ISO 13703 tentang Petroleum and Natural Gas Industries Design and Installation of Piping System on Offshore. Kemudian ada juga Norwegian Oil Industry Association Norsok P001. Bisa dilihat pada tabel parameter, nilai, dan juga satuan ini sebagai berikut. Baik, lanjut ke slide selanjutnya, yakni tentang pemilihan dan diameter pipa. Bisa dilihat pada tabel, yakni parameternya. Yang pertama, Reynolds number untuk kecepatan minimal memiliki nilai 576.708,57. Kemudian selanjutnya Reynolds number untuk kecepatan maksimal 1412641,73. Adapun faktor gesekan untuk kecepatan minimal memiliki nilai 0,0141, untuk kecepatan maksimal 0,0151. Selanjutnya untuk pressure top kecepatan minimal yakni 0,00015, sedangkan untuk kecepatan maksimal yakni 0,01442. Kemudian untuk diameter, yakni parameter bisa dilihat pada tabel. Diameter pipa section memiliki nilai 250. Untuk pipa discharge yakni 200. Luas penampang pipa section 0,0491. Luas penampang pipa discharge yakni 0,0314. Kecepatan aliran section yakni 3,395 dan kecepatan aliran discharge yakni 5,305. Lanjut. Kemudian kita akan menjelaskan tentang perhitungan head system, yakni ada major loss, minor loss, head loss, dan juga head system. Untuk penentuan major loss, yakni parameter yakni bilangan Reynolds section, nilainya sebagai berikut pada tabel. Untuk bilangan Reynolds discharge sama pada tabel. Untuk faktor section 0,01, faktor gesekan discharge 0,01,
koefisien kerugian major 5,52, koefisien kerugian major discharge 20,8, koefisien major total 23,06. Adapun untuk penentuan minder loss, yakni untuk fitting entrance yakni 0,57, jumlah 1 dan NK mindernya 0,57. Selanjutnya L posisi section, ini untuk K minder 1,18, jumlah 1 dan 1,18 dan seterusnya. Kemudian penentuan head loss, yakni parameter koefisien kerugian total memiliki nilai 29,48, head loss 42,31 meter. Kemudian untuk penentuan head system, yakni parameternya head pompa dibutuhkan sistem HP rek memiliki nilai 43,16 meter. Adapun untuk pemilihan pompa, yakni kita melewati beberapa tahap, yakni penentuan ukuran casing. Yang pertama, penentuan ukuran casing. Penentuan ukuran casing biasanya dilakukan berdasarkan head capacity envelope diagram atau tombstone diagram. Jenis diagram dari pabrikan Everapam dapat dilihat gambar di slide selanjutnya, serta penentuan tipe casing sesuai kebutuhan head pompa dan spesifikasi debit yang telah ditentukan. Berikut merupakan gambar dari tipe casing. Diagram diperoleh dari tipe casing 4NA530 atau 4NA5335 dengan ukuran pipa suction 250 mm dan pipa discharge 200 mm. Ini memiliki kapasitas 900 m3/hr dan HP rate yakni 43,16. Baik, selanjutnya untuk penentuan ukuran impeller, bisa dilihat dari gambar diagram tersebut. Di sini parameternya ini diameter impeller 542, NPSH required 4, daya motor 200 kW, efisiensi 75%. Baik, next. Untuk penyesuaian penentuan ukuran casing. Pada diagram tersebut bisa dilihat setelah head loss disesuaikan dengan menambahkan minder loss koefisien, diperoleh bahwa ukuran yang memenuhi syarat adalah 4NA5300. Lanjut untuk penyesuaian ukuran impeller, yakni parameter diameter impeller yakni nilainya 542, NPS required 4, daya motor 200 dan efisiensi 74%. Kemudian di sini kita akan menentukan kecukupan NPSH, yakni pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Syarat yang harus dipenuhi adalah NPSH lebih besar dari NPSHR. Dimana NPSH adalah net positive suction, head positive di sisi suction pompa. Kemudian NPSH adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia di dalam sistem. Sedangkan NPSHR merupakan NPSK minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa kavitasi. Perhitungan NPSH bisa dilihat pada tabel yang memiliki nilai 6,64. Kemudian perhitungan NPSHR, dalam menentukan nilai NPSHR diperoleh dari pembacaan grafik diameter impeller. Dari grafik diperoleh nilai 4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi pompa yang direncanakan sudah memenuhi syarat NPSH, di mana NPSHA memiliki nilai lebih besar dari NPSHR. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya tadi, yakni yang pertama, tipe pompa yang digunakan adalah Ebara FS4NA5300. Kemudian jika dioperasikan pada titik tujuan pompa akan menghasilkan efisiensi 75% dan membutuhkan daya motor sebesar 200 kW. Kemudian posisi inlet pipa di permukaan air masih memenuhi syarat kecukupan NPSH. Yang keempat, yakni pompa bisa dikatakan aman dari kavitasi.
dikarenakan kavitasi terjadi akibat penurunan nilai NPSH, dan nilai NPSH dalam perhitungan sudah memenuhi syarat. Yang kelima, yakni pipa suction dapat diperpanjang ke bawah permukaan air sejauh 2,56 meter untuk menjaga inlet pipa tetap di bawah permukaan ketika muka air turun di musim hujan. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.